darah manusia. Saya Davi Adirman. Saya Nanda. Rozak. Saya Fani. Pertama yaitu plasma darah. Plasma darah adalah komponen penyusun darah yang paling banyak sebesar 55%. Bagian darah adalah plasma darah. Plasma darah terdiri dari garam, mineral, protein darah seperti albumin, fibrinogen, dan antibodi, nutrisi, hormon, gas terlarut, serta hasil ekskresi walau banyak penyusunnya, tetapi 90% plasma darah adalah air. Plasma darah ini berfungsi untuk mengedarkan nutrisi, hormon, dan oksigen ke seluruh tubuh. Manfaat plasma darah adalah membuat tubuh kita hangat dan sebaliknya. Selanjutnya ada sel darah merah. Ini berikut ini sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bikonikal dan tidak memiliki isi sel. Ukurannya kecil dan fleksibel. Sel darah ini berjumlah sekitar 4 sampai 5 juta sel. Sel darah merah berfungsi membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah yang telah mengangkut oksigen fungsi mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernapasan manusia. Manfaat sel darah merah yaitu membantu proses pernapasan manusia dan menyegarkan sel-sel. Selanjutnya ada sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berbentuk bulat dan tidak beraturan. Bedanya dengan sel darah merah, kalau sel darah putih itu memiliki isi sel. Ukurannya juga besar dari sel darah merah. Jumlahnya sekitar 5 sampai 10.000 sel. Sel darah putih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan. Berikutnya yaitu organ yang mendukung sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jantung, merupakan organ yang memompa darah dari dan ke seluruh tubuh. Berikutnya yaitu paru-paru, membersihkan darah dari seluruh tubuh dari karbon dioksida dan memberikan oksigen dari paru-paru untuk diberikan ke seluruh tubuh. Berikutnya yaitu ginjal. Ginjal yaitu membersihkan darah dari zat-zat beracun. Berikutnya ada hati, merupakan tempat di mana sel darah merah terbentuk. Ada berbagai gangguan yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah, yaitu yang pertama yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah adalah pengukuran seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi, disebut juga hipertensi, itu berarti kekuatannya lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang kedua yaitu penyakit arteri koroner. Aterosklerosis atau dikenal sebagai pengerasan arteri, yaitu terjadi ketika plak menembus dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Plak itu terbentuk dari kolesterol, lemak, dan kalsium. Yang ketiga yaitu serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika jantung tidak mendapatkan cukup asupan darah. Misalnya karena penyumbatan pada arteri. Kondisi ini dapat merusak otot jantung dan merupakan keadaan darurat medis. Yang keempat, gagal jantung. Jantung terjadi saat otot jantung melemah atau rusak, sehingga tidak bisa lagi memompa volume darah yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Gagal jantung biasanya terjadi ketika ada masalah jantung lainnya, seperti serangan jantung atau penyakit arteri koroner. Yang kelima yaitu stroke. Stroke terjadi ketika pembuluh darah menyumbat arteri di otak dan mengurangi suplai darah. Namun kondisi ini juga bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah.
Kedua kondisi tersebut mencegah darah dan oksigen mencapai otak. Akibatnya bagian otak kemungkinan besar akan rusak. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan presentasi yang diberikan oleh kelompok sebelah. Yang pertama yaitu apa manfaat plasma darah? Pertanyaan dari kelompok mata. Ya ini saya sendiri yang jawab. Plasma darah adalah manfaat plasma darah yaitu membuat tubuh kita hangat dan sebaliknya, yaitu menstabilkan suhu. Bukankah begitu? Ya. Yang kedua yaitu sebutkan pembuluh darah yang darahnya mengandung kaya akan oksigen. Pertanyaan dari kelompok lambung. Pembuluh darah vena dari usus. Ya, vena. Yang ketiga yaitu siapakah Wilson Bridgeband? Penemu Amerika. Ya, penemu British Amerika. Penemu British Amerika. Ya. Iya. Yang keempat, terakhir nih. Berapa jumlah sel trombosit pada orang dewasa? Dari kelompok otak. Sekitar 200 sampai 400 ribu sel. Ya. Dia menjawab sekitar 200 sampai 400 ribu sel. Sekian dari kami dari kelompok Ginjal. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.